Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa dalam saat teduh bersama. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita. Kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh B GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis, tanggal 2 Maret 2023, dengan judul renungan Ketika Gelisah, Ingat Pertolongan Tuhan Masa Lalu. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari lagu Di Atas Bukit Yang Sepi. Kita pujikan untuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita hayati setiap kata-kata di dalam pujian ini. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan terkagum sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya surga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dia Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Biarlah kenaikan Tuhan ke surga menjadi kesempatan kita untuk mengakui iman kita kepadanya. Akui dengan iman, Dia Rajaku. Abdikan diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan hidup kita selalu penuh liku-liku. Terkadang penuh tawa, sukacita, dan ceria. Tetapi terkadang penuh tangis, sedih, dan gelisah. Semua terjadi silih berganti, sekalipun kita sudah berjuang agar di sepanjang jalan hidup ini kita berharap akan selalu penuh tawa, sukacita, dan ceria. Namun yang terjadi sebaliknya. Tidak jarang kita berkata, hidupku tidak seperti dulu, selalu mudah, senang, dan bahagia. Sekarang sulit, berat, dan menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana agar tetap bisa mengalami keterhiburan sekalipun di masa-masa yang sulit. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 3 nanti akan dibacakan oleh Bu Dina.
Itu merupakan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita mohon pertolongan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bapa, kami mohon tuntunan dan bimbingan ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, sungguh firman ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bahkan kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 51 ayat 1-3. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Kitab Yesaya mulai pasal 49 sampai 55 adalah berbicara nubuatan tentang Mesias yang akan datang untuk membebaskan, memulihkan, dan membaharui umat Israel yang sedang terpuruk dalam pembuangan di Babel oleh karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tuhan sangat mengerti akan penderitaan, kesulitan, dan kegelisahan umatnya di pembuangan. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel. Salah satunya melalui kata-kata penghiburan. Kata-kata penghiburan dari Tuhan bertujuan agar umat Israel ingat akan kebaikan, kasih, dan pertolongannya yang pernah mereka alami di masa lalu. Namun, kata-kata penghiburan dari Tuhan itu baru bisa mereka rasakan atau bisa menguatkan mereka apabila mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar yang dimaksud adalah mereka harus mengejar yang benar, mencari Tuhan dalam mereka. Dengan kata lain, hidup takut akan Tuhan. Untuk menolong mereka agar bisa hidup takut akan Tuhan adalah dengan cara mengingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keajaiban Tuhan dalam hidup mereka. Penyebutan tentang Abraham yang dipanggil untuk menjadi bapa mereka dan Sarah yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu melahirkan anak di usia yang sudah senja, adalah karena Tuhan ingin mengingatkan mereka akan pertolongannya pada masa lalu yang pernah dialami oleh mereka. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Saudara, pernahkah kita mengingat berapa banyak pertolongan Tuhan yang telah kita alami di masa-masa lalu? Jika saat ini kita sedang dalam keadaan sulit, ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa-masa lalu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini.
di mana kami boleh terus diingatkan untuk setiap pertolongan Tuhan di masa lalu, di dalam hidup kita sehari-hari. Mampukan kita ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk terus mengingat bahwa Tuhan yang sama akan tetap menolong kami di dalam kesulitan kami. Bahkan hari ini maupun yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat ambil komitmen melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berusaha terus mengingat setiap pertolongan Tuhan di masa lalu, agar sekalipun bila saat ini kita dalam keadaan sulit, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama pasti akan menolong kita dan memberkati kita. Amin.